Estetika digunakan pertama kali oleh Baumgarten. Namun Immanuel Kant lah yang membuat populer, terutama setelah dia mengeluarkan teori tentang pengalaman estetis. Bagaimana teori pengalaman estetis dari Immanuel Kant? Mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer di kelas kuliah seni lukis Advance, kita akan melanjutkan mata kuliah estetika. Baik rekan-rekan, saya sudah siapkan materinya dan ini adalah kelanjutan dari mata kuliah yang lalu yang saya pakai menggunakan buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Ini adalah buku estetika yang saya tulis dulu mendapatkan hibah penulisan buku ajar di ISI Yogyakarta ya, di Prodi Seni Murni. Baik, namun buku ini sayangnya ya sudah habis. Ini cetakan ketiga, buku ini sudah habis. Namun teman-teman bisa menyimaknya lewat e-book ya, lewat buku estetika ini secara digital ada di Google Playbook. Ini QR code-nya dan saya sertakan juga link yang ada di deskripsi. Baik rekan-rekan, kita teruskan. Kita sampai pada bagian 3 yaitu subjek estetis, khususnya di bab 6 yaitu spektator. Pandangan secara singkat apa itu spektator sudah kita bahas pada pekan lalu dan kali ini kita akan melihat tinjauan teori pengalaman estetis, khususnya teori tentang disinterested yang dibawakan oleh Immanuel Kant. Baik rekan-rekan, apa itu disinterested? Sebelum saya bacakan, mungkin saya berikan gambaran singkat dulu agar teman-teman langsung mendapatkan poinnya, terus nanti keterangan yang lebih lengkap bisa sebagai pengkayaannya. Jadi gini, pengalaman estetis disinterested itu. Disinterested itu bahasa Indonesianya di dalam buku-buku ya sering ditulis sebagai tanpa pamrih ya, tanpa pamrih. Itu maksudnya bagaimana? Begini teman-teman. Taruhlah jika teman-teman melihat bunga ya, ini anggap saja ini bunga ya, kertas tisu ini adalah bunga. Nah, ketika melihat bunga itu ketika teman-teman merasa tidak memiliki pamrih apapun kecuali menikmati bentuknya, menikmati keindahannya, menikmati warnanya, menikmati teksturnya dan sebagainya ya, tidak memiliki pamrih apapun. Pamrih apapun itu misalnya begini. Kalau melihat bunga ini terus teman-teman kepikiran, wah ini kalau bunga ini dijual di wisuda misalnya kan, di wisuda, wah ini satunya bisa laku 10.000, padahal ini kulaannya paling 3.000, gitu ya, 3.000 dijual 10.000 bisa laku, bisa untung 7.000. 7.000 kalau yang beri orang 100 sudah berapa itu ya? 700.000. Nah, dengan memikirkan bunga dengan cara mencari untung seperti itu berarti sudah ada pamrih, itu sudah ada interest. Nah, ketika tidak ada interest atau disinterest ya, maka teorinya nanti disebut disinterested. Disinterest itu kita melihat bunga ini benar-benar menikmati bentuknya saja, menikmati keindahannya. Maka oleh Immanuel Kant hal seperti ini disebut pengalaman estetis atau pengalaman keindahan. Itu untuk objek natural. Demikian juga ketika kita melihat suatu lukisan, misalnya ini, taruhlah ini lukisan ya. Lukisan, wah lukisan ini kok indah sekali ya, menggambarkan suatu pemandangan imajinatif, misalnya seperti itu kan. Wah ini ketika kita hanya menikmati lukisan itu sendiri, tidak memiliki interest yang lain, nah saat itulah kita mengalami pengalaman estetis. Kalau kita sudah mikir, wah ini kalau lukisan ini saya hadiahkan untuk atasan, maka atasan akan
terkesan dan saya naik pangkat, misalnya seperti itu sudah ada interest ya, tidak lagi memiliki pengalaman keindahan. Baik, dari sana mari kita lihat ya teman-teman, bagaimana teori disinterested itu dibentuk oleh Immanuel Kant. Kita mulai ya. Disinterested. Disinterested atau tanpa pamrih merupakan teori pengalaman estetis yang terkenal sekaligus banyak dikritisi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kritik terhadap disinterested ini pada pertemuan selanjutnya ya, pada mata kuliah estetika pertemuan selanjutnya. Sejak awal abad ke-18 ya, ini berarti sudah berapa tahun ini kan, sudah sekarang 2000, ini sudah 1700-an. Wah, ada 8, 9, 300 tahun lebih kan. Istilah ini telah digunakan. Misalnya oleh Shaftesbury, namun baru meluas setelah dipakai Immanuel Kant. Pada tahun 1790 dalam Critique of Judgment. Teori ini mensyaratkan bahwa ketika subjek mengalami keindahan pada suatu objek, berarti ia tidak sedang mengharap keuntungan atau pamrih apapun dari objek tersebut. Ya. Jadi tanpa pamrih. Peter John mencontohkan disinterested dalam menikmati pemandangan atau musik terjadi sejauh sang penikmat tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya. Seperti untuk memiliki tanah pada pemandangan itu atau untuk memproduksi rekaman lagu. Kalau kita lihat pemandangan yang indah di pegunungan kok kita terpesona dengan komposisi warna, kondisi pemandangan itu ya, itu sedang mengalami pengalaman estetis. Namun ketika kita mikirnya ini tanah ini kalau kita garap menjadi villa misalnya akan sangat untung. Nah, itu sudah interest itu. Jadi tidak lagi pengalaman keindahan. Mengambil keuntungan darinya. Seperti ini lagu juga seperti itu ya. Ketika kita menikmati lagu, wah itu pengalaman estetis. Tapi begitu wah lagu ini kalau diproduksi akan laku, seperti itu sudah pakai interest. Sementara itu, contoh disinterested yang diajukan Jelantik, ini penulis estetika sudah lama ya di Indonesia, adalah ketika seseorang menikmati keindahan bentuk dan warna pisang, maka tidak disertai keinginan untuk memakannya. Delok pisang kok terpesona keindahannya gitu. Wah itu ya mengalami keindahan. Tapi nek mikirnya wah ini nek dipangan enak, itu sudah tidak lagi pengalaman keindahan. Tentu saja contoh semacam itu dengan cepat dapat dibuat. Misalnya ketika seseorang sedang menikmati keindahan patung berarti tidak disertai niatan lain seperti keinginan menjual patung itu agar mendapatkan keuntungan besar. Keadaan disinterest tergambar dalam lukisan Caspar David Friedrich berjudul Wanderer About the Sea of Fog. Habis ini kita lihat karyanya. Dalam lukisan ciptaan tahun 1818 itu terlihat seseorang sedang tertegun saat melihat pemandangan luas berkabut yang indah sekaligus penuh misteri. Namun demikian, ini kita lihat karyanya dulu ya. Ini di buku ya teman-teman bisa membuka karya ini di halaman 84. Nah ini berwarnanya ya, ukurannya cukup tidak besar-besar banget ya, cuma ini 94,8 cm ya, kali 78,8 cm. Nah ini saya teruskan di sini ya. Namun demikian, filsafat Kant yang mengantarkan ke pemahaman disinterested tidak sesederhana contoh di atas. Dan disinterested hanyalah bagian kecil dari seluruh konstruksi pemikirannya. Tulisan Kant kadang dinilai terlalu abstrak karena hampir tanpa ilustrasi atau contoh konkret. Gagasannya mesti dipahami dengan mempertimbangkan pemikiran filsafat yang berkembang saat itu. Nah, kita akan mencoba melihat ya, kalau kita lihat filsafatnya Immanuel Kant itu ya, kita siap-siap berpikir lebih
ini ya, mendalam. Ya sebagaimana pemikiran filsafat ya, yaitu redik, ya redik itu mendalam atau ke akar-akarnya gitu, radikal. Jadi berpikir filsafat itu harus radikal. Radikal itu mendalam, ya. Harus sampai ke akar, sekaligus holistik. Holistik itu luas, jadi seluruhnya dipikirkan, namun sekaligus koheren. Koheren itu semua hal yang dipikirkan tadi, yang ditimbang tadi harus memiliki kesinambungan. Jangan sampai ada premis-premis yang itu patah atau bahkan bertentangan. Baik, filsafat Immanuel Kant menuju disinterested. Gagasan Kant tumbuh di tengah bentrokan pemikiran antara rasionalisme Jerman dengan empirisme Inggris. Jadi dulu ya di Eropa itu aliran besarnya itu ada rasionalisme dan empirisme. Kalau rasionalisme itu dia memutuskan sesuatu ya, membuat konklusi itu berdasarkan suatu reason, suatu argumen sebagaimana di dalam logika, premis mayor, premis minor, konklusi seperti itu ya misalnya. Tetapi kalau empirisme itu dia melihat kenyataan yang ada berdasarkan pengalaman. Contoh dulu itu kalau orang sejak zaman Plato ya, ini contoh gambarannya begini ya. Kalau dulu sejak Plato Yunani ya, itu memikirkan bahwa ketika orang melempar gitu ya, melempar, nah itu dia setelah sampai puncak dia akan jatuh begini, melempar jatuh ya, dipikirkan seperti itu. Tetapi ketika pakai empirisme ya, melempar itu ternyata dia melengkung seperti ini. Dulu zaman Plato yang terus berlanjut sampai ke abad pertengahan, kalau ada misalnya benda yang besar dan kecil berbeda dijatuhkan, itu pasti yang besar jatuh terlebih dahulu. Itu dalam pikiran seperti itu. Tapi nanti empirisme ya kalau mau tahu ya dipraktekkan aja mana yang jatuh lebih dahulu. Ya, ternyata sama ya, besar dan kecil itu jatuhnya sama. Nah, itu aliran-aliran yang ada di dalam. Oh ini fotonya, aduh sorry maaf, fotonya menutup ya. Saya pindah sini aja. Baik, saya baca lagi. Gagasan Kant tumbuh di tengah bentrokan pemikiran antara rasionalisme Jerman dan empirisme Inggris. Dan ia berusaha menjembataninya. Salah. Rasionalisme beranggapan bahwa ada prinsip dasar yang melandasi akal manusia. Prinsip itu diperoleh dari metode deduksi dan tidak perlu diraih melalui pengalaman empiris. Ya. Jadi tadi kalau melihat mana yang jatuh, yang besar atau kecil ya dirasionalkan aja kan, besar itu kan lebih berat maka akan jatuh lebih dulu kan gitu. Nyatanya kan enggak ya, nyatanya jatuhnya bersamaan. Bahkan pengalaman empiris bergantung pada rasio. Jadi malah rasio dulu yang diutamakan. Kaum rasionalis diidentikan dengan René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Locke, meskipun akarnya dapat ditelusuri sejak filsuf klasik semacam Plato. Bertentangan dengan rasionalisme, empirisme mensyaratkan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Penjaga gawang aliran ini adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan terutama David Hume. David Hume ini bahkan mengatakan bahwa kalau ada bola biliar yang ditabrakkan gitu ya, terus misalnya putih menabrak bola hitam misalnya, itu jangan cepat-cepat disimpulkan bahwa geraknya bola hitam itu karena benturan putih ya. Harus dilihat dulu ya, secara empirik. Di antara para filsuf tersebut, Hume menempati posisi istimewa bagi Kant karena menurutnya Hume telah membangkitkan tidur dogmatiknya. Ini istilah yang sangat terkenal ya. Jadi Immanuel Kant itu mengatakan David Hume itu telah membangkitkan tidur dogmatiknya Kant. Nanti terus dikritik lagi Kant itu tertidur lagi kan gitu. Kita bahas dulu. Dari sini aja. Dari puluhan karya Kant, terdapat 3 buku penting yang diperlukan untuk memahami pemikirannya.
Ketiga tulisan yang diawali dengan kata kritik itu adalah kritik atas rasio murni, Critique of Pure Reason, yang terbit 1781, lalu kritik atas rasio praktis, Critique of Practical Reason, yang dilansir tahun 1788, dan kritik atas pertimbangan, Critique of Judgment, yang muncul tahun 1790. Ini kritik atas rasio murni itu nanti banyak dikaitkan dengan epistemologi atau filsafat pengetahuan. Kemudian kritik atas rasio praktis ini banyak dikaitkan dengan etika atau filsafat tingkah laku, filsafat perbuatan. Nah, kritik atas pertimbangan ini, kritik of judgment inilah yang nanti dikaitkan dengan estetika, nilai-nilai keindahan. Meskipun sekali lagi ya, di buku saya ini estetika tidak didefinisikan sebagai filsafat keindahan. Kita, kalau teman-teman mau cek lagi, bisa pada beberapa pertemuan mendatang yang ada di video ya di Painting Explorer. Penggunaan term kritik merupakan upaya untuk membuka ilusi akal yang dapat melupakan batas kemampuannya. Singkat kata, tidak dogmatis. Secara umum, ketiga tulisannya terkait dengan epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan. Lebih khusus, tulisan pertama berhubungan dengan ilmu pasti, buku kedua berbicara etika, dan naskah ketiga berkaitan dengan estetika. Lalu, selaras dengan upaya mendamaikan rasionalisme dan empirisme, kan menerima bentuk pengetahuan yang bersifat a priori maupun a posteriori. A priori berarti pengetahuan yang tidak membutuhkan pengalaman empiris. Jadi kita tidak mengalami apapun, itu kita sudah punya pengetahuan seperti itu. Menurut Immanuel Kant ya, menurut Immanuel Kant. Karena nanti ini bisa dikritik lebih dan mendapatkan kritik juga ya tentang a priori ini, atau telah ada sebelum pengalaman. Jadi kita sudah punya pengalaman. Yang sering dipakai itu adalah tentang sebab akibat ya. Sebab akibat itu bersifat a priori ya. Meskipun sebenarnya itu kan terjadi ketika kita mengalami sesuatu dan kita menyimpulkan adanya hukum sebab akibat. Tapi kita belum akan membahas tentang pertentangan teori ini. Sebaliknya, a priori merupakan pengetahuan yang berdasarkan pengalaman faktual, jadi harus dialami dulu. Tadi kan dikatakan mendamaikan rasionalisme dan empirisme itu karena menurut Kant itu pengetahuan itu ada yang a priori dan a posteriori. Pada kritik atas rasio murni, Critique of Judgment, Kant menggunakan istilah keputusan atau judgment sebagai operasi pikiran yang menghubungkan subjek dengan predikat. Filsuf kelahiran 1724 itu membedakan 3 keputusan, yaitu analitik a priori, sintesis a posteriori, dan sintesis a priori. Keputusan analitik a priori merupakan keputusan yang predikatnya tidak menambahkan sesuatu yang baru pada subjek karena sudah terkandung di dalamnya. Misalnya pada kalimat setiap benda mempunyai ruang. Keputusan sintesis a posteriori, ini yang kedua ya, adalah keputusan yang predikatnya menambah sesuatu yang baru pada subjek karena tidak terkandung dalam subjek. Dengan kata lain, predikat dihubungkan dengan subjek setelah atau post ya, pengalaman indrawi. Contohnya patung itu besar. Keputusan sintesis yang selanjutnya ya, yang ketiga, keputusan sintesis a priori adalah keputusan yang predikatnya menambah sesuatu yang baru pada subjek. Namun keputusan ini dibuat berdasarkan unsur a priori saja. Misalnya setiap kejadian mempunyai sebab. Nah ini yang tadi ya, saya sebutkan sebab akibat itu. Pada contoh ini subjek kejadian belum mengandung predikat sebab. Namun putusan itu tidak dibuat berdasarkan pengalaman mengindra pada seluruh kejadian. Menurut Kant, jenis putusan yang terakhir ini menjadi syarat dasar pengetahuan karena bersifat umum, mutlak, dan memberi pengetahuan baru. Keputusan ini melandasi ilmu pasti,
mekanika, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, tak minum dulu ya, bismillah. Lalu, proses sintesis dengan unsur a priori menurut Kant terjadi dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang terendah adalah pencerapan indrawi, selanjutnya tingkat akal budi, dan rasio yang menambati tingkat tertinggi. Di tingkat pencerapan indrawi, unsur a priori adalah ruang dan waktu. Menurut Kant, ruang dan waktu bukan sesuatu yang objektif yang dialami, namun semua pengalaman empiris selalu hadir dalam ruang dan waktu. Selain itu, ia percaya pada keberadaan realitas yang terlepas dari subjek atau benda pada dirinya sendiri, das Ding an sich. Akan tetapi realitas ini yang disebut sebagai noumena atau noumenon tidak dapat diindra. Realitas dapat diamati hanyalah penampakan dari noumena yang disebut dengan fenomena. Nah, ini sangat sangat terkenal dan kadang nanti di dalam percakapan sehari-hari bisa berbeda ya istilah penggunaannya. Fenomena ini merupakan sintesis. Fenomena ini merupakan sintesis antara materi dan ruang dengan ruang dan waktu. Bentuk murni sensibilitas sebagai syarat a priori yang diperlukan bagi pengolahan objek yang disampaikan lewat institusi indrawi ini disebut transcendental estetis atau estetik transcendental. Jadi fenomena itu jadi gini, Immanuel Kant, contohnya ya, melihat inilah ya, ini apa? Dikira iklan. Ini aja jungkat deh, jungkat. Ya, jungkat ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa menjadi jungkat ini, menjadi sesuatu ini. Yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, kita pahami adalah penampakan, bukan kayak itu ya, sisi terindra dari jungkat ini. Nah, kalau sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri, jungkat sebagai jungkat itu sendiri, atau das Ding an sich-nya jungkat, itu tidak bisa ya kita cerna, ya. Noumenanya nggak bisa. Nah, yang bisa kita lihat adalah fenomena. Fenomena, ya bentuknya, ya penampakan dari jungkat ini. Nah, itu semua sebenarnya yang ada di alam ini adalah sifatnya fenomena. Nah, meskipun sekarang istilah fenomena lebih sebagai sesuatu kejadian yang agak-agak aneh. Wah, no fenomena mengerikan gitu ya. Padahal kalau di dalam filsafat istilah fenomena itu memiliki pengertian yang lebih ke arah ontologis. Apa itu ontologis? Kapan-kapan aja kita pelajari. Lalu tahap akal budi bertugas menyusun dan menghubungkan data indrawi dengan bentuk a priori yang oleh Kant diberi nama kategori. Dalam hubungan terdapat 12 kategori yang dapat dibagi dalam 4 kelompok. Yaitu pertama kuantitas, meliputi kesatuan, kemajemukan, dan keutuhan. Lalu yang kedua kualitas, yaitu realitas, negasi, pembatasan. Yang ketiga relasi, subjek, kausalitas, resiprositas. Dan yang keempat adalah modalitas atau kemungkinan, peneguhan, dan keniscayaan. Data indrawi akan berhubungan dengan kategori yang sesuai. Misalnya, air yang mendidih setelah dipanaskan akan berada dalam kategori kausalitas. Lalu keputusannya adalah air mendidih karena dipanaskan. Itu semua pernyataan-pernyataan itu kalau menurut Immanuel Kant nanti dibawa ke dalam kategori-kategori ini. Di tahap rasio terdapat penarikan kesimpulan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat akal. Ini disebut sebagai argumentasi. Pembentukan argumentasi berdasarkan pada 3 ide yang bersifat a priori, yaitu ide jiwa, psikologis, ide dunia, kosmologis, dan ide Tuhan, teologis. Nah, ini nanti Immanuel Kant disebut tadi kan
terlepas dari tidur dogmatisnya. Ini nanti kemudian disebut dan tertidur lagi secara dogmatis gitu. Ide jiwa merupakan gagasan mutlak yang melandasi segala gejala batin. Ini teman-teman ya, saya bukan berarti percaya atau mengikuti apa yang disebutkan Kant ya. Nanti kita lihat setelah pertemuan ini respon terhadap Kant ya, karena banyak hal yang saya juga tidak setuju terhadap Immanuel Kant. Ide jiwa merupakan gagasan mutlak yang melandasi segala gejala batin. Ide dunia menyatukan gejala lahiriah. Ide Tuhan menurut Kant melandasi segala gejala baik batiniah maupun lahiriah yang terdapat dalam satu pribadi mutlak. Ketiganya merupakan postulat yang berada di luar jangkauan pembuktian teoretis empiris. Selanjutnya, kritik atas rasio praktis menimbang tentang perbuatan manusia. Ketika membahas pengetahuan, Kant mengakui keterbatasan manusia. Sebaliknya, tentang moralitas, ia menunjukkan potensi manusia untuk mengatasi keterbatasan. Kant berpendapat setiap orang mempunyai rasio praktis yang bersifat a priori, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang benar dan yang salah. Kemampuan itu tidak dipelajari, tapi terlahir dalam pikiran. Pendapat ini tentu saja dapat diperdebatkan. Ya, ini saya selipkan. Karena benar salah atau lebih tepatnya baik buruk selalu terkait dengan nilai dan penggunaan nilai terkait dengan worldview. Sementara worldview berdasarkan pada pemahaman. Saya sebenarnya sedang menulis juga buku selanjutnya ya tentang filsafat lebih luas lagi dan akan mengkritisi hal ini. Menurut Kant, rasio praktis mengatakan apa yang harus dilakukan atau bertindak sebagai pemberi perintah kepada kehendak manusia. Perintah yang mutlak dan tidak bersyarat ini disebut sebagai imperatif kategoris. Rasio praktis ini bertumpu pada 3 postulat, yaitu kebebasan kehendak, immortalitas jiwa, dan keberadaan Tuhan. Kemudian, berbeda dengan kritik atas rasio murni yang menyintesiskan, memang lebih enaknya mensintesiskan gitu ya. Tapi di KBBI-nya itu menyintesiskan antara pengalaman indrawi dan akal. Dan kritik atas rasio praktis yang meracik antara tindakan pribadi dan dengan kaidah-kaidah umum. Kritik atas daya pertimbangan memadukan antara kesan-kesan dari luar dengan penilaian subjektif. Buku kritiknya yang terakhir ini dibagi dalam 2 bagian. Pada bagian pertama, kritik atas daya pertimbangan estetis, critic of aesthetic judgment, kan mempertanyakan bagaimana pertimbangan estetis dapat menjadi subjektif namun sah secara universal. Bagian kedua, kritik atas daya pertimbangan teleologis, critic of teleological judgment, terkait dengan teleologis atau finalitas. Menurutnya, perasaan senang atau tidak senang terkait dengan keberhasilan mencapai tujuan. Kant menyatakan keputusan cita rasa, judgment of taste, tentang indah atau jelek tidak bersifat logikal tapi estetikal. Pemahaman jenis ini berada dalam ranah subjektif terkait dengan perasaan puas atau tidak puas. Kepuasan yang dihasilkan oleh keputusan cita rasa inilah yang oleh Kant disebut disinterested. Nah, ini kembali ke tadi ya. Dan objek yang dapat membangkitkan kondisi disinterested disebut objek yang indah. Nah, tadi kalau yang membangkitkan disinterested itu bunga, ya berarti bunga ini objek yang indah. Kalau yang bisa membangkitkan disinterested itu lukisan, ya lukisan itulah yang disebut sebagai objek yang indah. Ini dapat dibedakan dengan kepuasan yang timbul karena dibangkitkan oleh objek yang berdaya guna atau bermanfaat sebagai sarana tertentu.
disinterested lagi tapi interest, maupun kepuasan pada objek yang secara moral dibutuhkan. Dan kepuasan semacam itu dipandang memiliki interest atau pamrih. Interest dalam pandangan Kant berhubungan dengan keinginan subjek terhadap eksistensi nyata suatu objek. Memiliki pamrih terhadap sesuatu berarti memiliki kehendak pada sesuatu yang nyata keberadaannya, atau paling tidak memiliki keinginan pada keberadaannya. Nah, ini bagian terakhir sekarang ya. Terkait dengan itu, Noel Carroll menyatakan disinterested dibedakan dengan non-interested atau without interest, tanpa tujuan apapun, karena bagaimanapun pada disinterested tetap memiliki tujuan atau interest, yaitu pada objek estetik itu sendiri. Dengan demikian, disinterested berarti tanpa tujuan tersembunyi, interested without ulterior purpose. Nah, ini besok ya kita lihat respon terhadap teori disinterested. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, mahasiswa kuliah seni lukis Advance, itu materi kita kali ini, melanjutkan materi estetika yang sudah kita bahas beberapa pekan sebelumnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.